Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pradika. Di video saya sebelumnya, saya sudah melakukan eksperimen dengan menghapus file atau folder yang bernama syswow64. Nah, pada video kali ini saya akan masih melakukan eksperimen yang sama. Karena kenapa? Karena di video sebelumnya saya lupa untuk mengecek satu hal. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part satunya, teman-teman bisa nonton saja di link kanan atas. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya teman-teman sudah lihat, maka teman-teman bisa langsung menuju ke video kali ini. Saya akan melakukan hal yang sama, yaitu saya akan menghapus syswow64. Namun, kali ini saya akan mengecek satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu adalah RAM-nya. Teman-teman harus tahu, kalau syswow64 itu adalah sistem 32-nya versi 64-bit. Dan Windows versi 64-bit itu bisa menjalankan komputer atau PC dengan RAM sampai 192 GB. Bahkan kalau Windows 11 itu bisa sampai 1 tera, katanya seperti itu. Nah, untuk kali ini teman-teman sudah lihat ya, RAM saya menggunakan 8 GB. Nah, kalau misalnya syswow64 dihapus, apakah benar menjadi Windows 32-bit? Sedangkan Windows 32-bit itu hanya bisa menjalankan komputer maksimal itu RAM-nya 4 GB. Kalau misalnya lebih dari itu, maka akan muncul sebagai hardware reserve. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman RAM-nya misalnya 32 GB, maka 28 GB-nya akan menjadi hardware reserve. Seperti ini. Ya, kita akan coba. Kalau syswow64-nya dihapus, apakah si hardware reserve-nya ini akan menjadi 4 GB atau sekitarnya, dan memorinya akan menjadi 4 GB? Sekarang kita akan langsung coba saja. Tapi seperti biasa, kita akan menghapusnya melalui metode recovery mode, yang sebelumnya saya juga sudah lakukan seperti itu ya, dengan cara menekan tombol restart sambil menekan tombol shift di keyboard. Tapi prosesnya akan saya langsung skip terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang saya akan langsung hapus saja syswow64-nya. Kita shift del, kita yes, sampai sudah, dan sekarang kita akan coba untuk refresh terlebih dahulu untuk memastikan apakah syswow64-nya itu sudah terhapus. Nah, teman-teman sudah lihat ya, syswow64-nya sudah tidak ada. Sekarang kita akan langsung silang, dan kita akan menuju ke Windows 10-nya. Ya, teman-teman, kalau sudah ada yang menonton video saya sebelumnya, yang part 1, itu hasilnya, ya, di sini teman-teman sudah tahu lah hasilnya akan kayak gimana. Saya tidak akan jelaskan kembali. Tapi sekarang kita akan langsung coba menuju ke si desktop-nya. Oke, kalau misalnya di video sebelumnya saya sudah bilang kalau ini sepertinya akan menjadi Windows 32-bit. Seperti itu. Tapi sekarang akan kita lakukan pembuktian yang lebih mutakhir, yang mungkin bisa dibilang ini sederhana, tapi itu akan menunjukkan kalau Windows ini sebenarnya 32-bit atau 64-bit. Kita ke Task Manager, dan sekarang kita akan lihat dari si performance-nya. Oke, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan kalau sebenarnya secara logikanya mungkin ini bisa menjadi Windows 32-bit. Tapi secara teorinya mungkin tidak. Dan teman-teman bisa lihat ya, ternyata usage RAM-nya itu tetap masih 8 GB. Tidak akan berubah menjadi 4 GB, terus hardware reserve-nya berubah menjadi 4 GB juga. Seperti itu. Harusnya secara teori, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 32-bit, maka RAM yang usable itu hanya 4 GB. Nggak bisa lebih lagi. Jadi, di sini kasusnya adalah Windows kita itu masih dianggap 64-bit, tapi tidak punya sistemnya saja. Jadi, seperti itu. Jadi, Windows-nya dikenal sebagai 64-bit, tapi tidak ada mesin untuk menjalankan 64-bitnya. Makanya kenapa contoh kasusnya adalah seperti ini nih. Saya contohkan. Saya memiliki installer namanya 7-Zip. 7-Zip versi 64-bit. Ini versi yang 64-bit ya. Dan ini normal banget dijalankan. Ketika saya jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Karena engine-nya itu tidak ada, mesinnya itu tidak ada. Nah, sedangkan saya juga memiliki 7-Zip yang 32-bit nih. 7-Zip yang 32-bit nih. Di sini nih kasusnya ya. Saya punya yang 32-bit ini. Nah, yang 32-bit itu juga ternyata tidak bisa. Kenapa nih tidak bisa? Nah, sebenarnya alasannya adalah bukan karena si sistemnya itu tidak mengenali 32-bit atau 64-bit, bukan. Tapi syswow64 itu adalah sebuah engine yang sangat penting untuk Windows versi 64-bit. Jadi Windows 64-bit itu nggak akan bisa jalan dengan normal. Entah itu mau menjalankan sistem 32-nya atau mau menjalankan 64-bitnya. Maksudnya 32-bitnya atau 64-bitnya.
Jadi bisa dibilang dua folder sistem 32 dan syswow 64 itu saling terkoneksi. Sebenarnya seperti itu. Walaupun secara teoretikal mungkin syswow 64 itu akan menjalankan yang khusus 64 bit. Maksudnya adalah menjalankan 32 bitnya untuk 64 bit. Seperti itu. Tapi tetap sekali lagi, walaupun tidak ada foldernya, walaupun ini adalah 64 bit atau 32 bit, maka tetap tidak akan bisa berjalan. Ini versi 64 bit, tidak bisa berjalan. Sedangkan ini versi yang 32 bit. Itu juga sama, tidak akan bisa berjalan seperti ini. Teman-teman silakan download saja 7-zip langsung. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya gitu ya, ini 7-zipnya nggak bisa jalan gitu, takutnya seperti itu. Teman-teman download aja langsung dari internet. Ini saya langsung download dari internet dan hasilnya tidak bisa dijalankan kalau misalnya nggak ada syswow 64-nya. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalau misalnya ada yang kekurangan atau segala macam, silakan lengkapi saja di kolom komentar. Silakan kita berdiskusi dan mari kita saling terbuka di sini. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini. Kalau misalnya ada yang salah atau segala macam, sisa tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agak bisa berkembang. Jadi, task manajernya masih tetap usable-nya 8 GB. Seperti itu ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.